Salam sehat anak-anak ibu semua kelas 8. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan baik ya nak ya. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dalam belajar seni budaya kelas 8 di pertemuan ke-6. Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang cabang seni yang masih di materi seni musik. Nah, masih di materi seni musik, kali ini kita akan mengenal musik angklung. Pernah lihat angklung? Iya, angklung pada dasarnya itu adalah terbuat dari bambu ya. Angklung termasuk alat musik tradisional ya yang berasal dari daerah Jawa ya. Ini sangat sulit untuk dimainkan ya. Bahkan di Kota Medan sendiri ini sudah jarang dijumpai musik angklung ini. Nah, angklung itu apa? Dia merupakan alat musik tradisional yang bernada ganda. Ganda di sini maksudnya multitonal ya, yang pada awalnya berkembang di masyarakat Sunda di bagian Pulau Jawa di sebelah barat. Itu musik angklung. Jadi, jenis-jenis angklung yang akan kita bahas di pada materi kali ini. Nah, di mana angklung ini terbuat dari bahan dasar bambu dan cara memainkannya itu adalah dengan cara digoyangkan ya. Sangat sederhana cara memainkannya. Jadi masing-masing angklung itu memiliki not yang berbeda-beda. Beda dia memainkan do, beda dia memainkan re dan juga nada seterusnya. Jadi bukan satu alat musik itu dia satu nada, beberapa nada, bukan. Jadi satu alat musik itu dia satu nada. Nah, dimana kali ini kita akan membahas jenis-jenis dari musik angklung tersebut. Jenisnya beraneka ragam, tetapi di sini ibu hanya mengambil contoh 6 jenis angklung saja ya. Yang pertama adalah angklung kanekes ya. Angklung kanekes ini apa itu angklung kanekes? Nah, nanti anak-anak juga tugasnya adalah mencari gambar dari jenis angklung yang berbeda ya. Nah, angklung kanekes yaitu angklung yang terdapat di daerah Kanekes atau ini termasuk kepada orang-orang Baduy ya, Baduy. Jadi ini digunakan karena ada hubungannya dengan ritus padi. Jadi bukan semata-mata untuk hiburan orang. Jadi angklung ini dibunyikan ketika mereka itu sedang menanam padi di daerah Kanekes tersebut. Jadi mereka menanam padi sambil memainkan ataupun dengan cara menabuh si angklung. Jadi menutup angklung itu dilaksanakan dengan acara yang disebut yaitu acara musengkeun angklung. Apa itu musengkeun angklung? Yaitu nitipken katanya gitu kan. Baru setelah mereka menanam padi itu adalah dia istilahnya dengan cara nitipken. Nah, jenis yang kedua yaitu angklung gubrak. Bagaimana ini angklung gubrak? Angklung gubrak ini terdapat di Kampung Cipinang ya. Angklung ini adalah berusia tua, digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan menanam padi. Hampir sama tadi dengan angklung kanekes ya. Dimana dalam mitosnya angklung gubrak ini ada ketika suatu masa di Kampung Cipinang ini mengalami musim paceklik. Nah, yang ketiga adalah angklung badeng. Nah, apa itu angklung badeng? Ya, angklung badeng ini merupakan segi musikal dengan angklung sebagai alat musik yang utama. Jadi mereka mengutamakan angklung badeng ini di daerah Garut ya, untuk di daerah Garut. Baru apa selanjutnya? Yaitu yang keempat adalah angklung buncis ya. Jadi ada juga jenis angklung ini namanya buncis. Jadi bukan hanya sayur-sayuran aja yang buncis ya kan. Nah, angklung buncis ini adalah dia bersifat hiburan yang terdapat di daerah Bandung. Tepatnya itu adalah di daerah Arjasari ya. Nah, angklung buncis ini biasanya itu dikenal di kalangan rakyat ya. Kenapa dibilang cis? Yaitu cis itu kacang buncis. Nah, jadi instrumen ini digunakan yaitu 2 angklung hidung, 2 angklung ambruk dan 2 angklung panempas ya. Kamu bisa baca
riwayat munculnya angklung buncis. Nah, yang berikutnya adalah angklung Solo. Angklung Solo berarti dia hanya satu dan terdapat di daerah Arumba. Ya, angklung Solo konfigurasi yang menggantungkan satu unit angklung melodi pada suatu palang sehingga bisa dimainkan hanya satu orang saja. Makanya dia disebut dengan angklung Solo. Ya, baru yang terakhir, jenis yang terakhir adalah angklung yang terakhir, angklung Padaeng. Ya, angklung Padaeng ini adalah angklung yang dikenal oleh Daeng Swektina. Makanya dia dikatakan angklung Padaeng karena yang menemukan adalah Daeng Swektina. Ya, nah, dan angklung ini dapat memainkan lagu-lagu secara internasional dan juga bisa dipakai di dalam kegiatan musik ensemble dengan alat musik internasional yang lainnya. Bisa dipadankan dengan gitar, bisa dipadankan dengan biola ataupun piano ataupun alat musik yang lainnya. Nah, demikianlah keenam penjelasan jenis-jenis angklung yang merupakan alat musik tradisional daerah Jawa. Nah, anak-anak ibu, untuk berikutnya adalah cara memainkan angklung. Kita di sini akan membahas bagaimana cara memainkan angklung. Yang pertama, mengatur posisi alat musik. Nah, diatur dulu dia alat musiknya, yang mana do, re, mi, fa, sol, la, si. Baru yang kedua, posisi tangannya itu. Posisi tangan harus tetap berada di kiri dan kanan untuk memegang, ataupun bisa di atas ataupun di bawah. Caranya begini, ya kan? Baru yang ketiga, menggetarkan atau menggoyangkan. Nah, jadi goyangkan seperti ini. Baru yang keempat adalah memegang angklung lebih dari satu. Nah, bisa dari satu ini dan bisa ini tangan yang kedua untuk angklung yang kedua. Jadi bukan satu ini untuk satu angklung, bukan ya. Baru yang kelima adalah teknik getaran panjang. Nah, dia mulai getaran panjangnya seperti ini. Nah, itu dia caranya. Baru yang keenam adalah dengan teknik staccato. Staccato berarti tek 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 tek. Nah, gitu dia. Kalau tadi getaran kan dia hanya seperti ini. Nah, ini dia staccato. Dia seperti hentakan kecil-kecil. Nah, itu dia staccato. Itulah dia keenam cara memainkan angklung. Nah, anak-anak ibu, dari yang ketujuh adalah teknik tanggang. Oke, itulah 7 dari cara untuk memainkan angklung. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya yaitu anak-anak ibu mencari hanya 8 jenis angklung. Tadi kan 6, ya kan? 6 jenis-jenis angklung yang sudah ibu jelaskan. Nah, kamu cari 8 jenis angklung dari internet ataupun dari buku-buku atau dari koran atau dari majalah. Nah, setelah kamu menemukan, kamu gunting tugas tersebut. Ya, gak usah cari yang besar kali, nah, gambarnya kecil aja tapi jelas. Ya, misalnya kamu sudah mendapat angklung Kanekes. Nah, angklung Kanekes itu berasal dari daerah apa? Kamu jelaskan juga nanti di bawahnya. Nah, setelah kamu gunting, kamu tempellah itu di buku gambar, ya, di buku gambar yang kemarin kamu sudah punya berdasarkan kelasnya masing-masing karena beda warna buku gambar. Ya, itu saja tugasnya 1 minggu, hanya mencari gambar dan mengguntingnya. Rapi buat ya nak ya, jangan asal-asalan digunting. Jadi harus nampak dia jenis alat musiknya dan juga daerah asalnya. Nama angklungnya itu apa? Paham ya nak ya? Ada pertanyaan untuk sejauh ini dalam tugasnya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kiranya anak-anak tetap dalam sehat dan tetap ingat protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya.